Aspak adalah suatu sistem elektronik berbasis web yang menghimpun data dan menyajikan informasi mengenai sarana, prasarana, dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan. Aspak dapat memaparkan atau menyajikan informasi ketersediaan dan pemenuhan terhadap sarana, prasarana, dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku. Salah satu kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan selaku penyelenggara Aspak adalah melakukan update data seperti yang tertulis pada pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2018 tentang aplikasi sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kewajiban mengisi Aspak adalah rumah sakit, puskesmas serta jaringan pelayanannya, laboratorium kesehatan, klinik, UTD, BPFK atau IPFK, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. Dan pada ayat 2 pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2018 menyatakan bahwa update data sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara berkala paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun, yaitu setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember di tahun berjalan. Selanjutnya, pada ayat 3 pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2018 menyatakan update data sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus divalidasi oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, atau Kementerian Kesehatan sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing dalam perizinan. Petugas pengelola Aspak bisa berasal dari bagian perencanaan, bagian pengelolaan aset atau penanggung jawab barang, IPSRS, atau bagian lain yang terkait dengan sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Dalam pengisian Aspak, ada 2 prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, akuntabilitas, yaitu mengandung pengertian bahwa semua data yang diisi harus benar, atau valid, atau sesuai dengan kondisi yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Serta kontinuitas, yaitu bahwa data yang diisi harus dievaluasi dan diupdate secara berkesinambungan. Aspak bertujuan untuk menyelenggarakan sistem informasi mengenai sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang berfungsi untuk inventarisasi dan pemetaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan, lalu panduan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota, serta pendukung akreditasi dan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan, dan membuat dasar perencanaan untuk pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan. Aspak memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, berbasis pelayanan, yaitu bukan aset di mana semua sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang dipakai untuk pelayanan wajib diinputkan tanpa melihat sumber anggaran pengadaannya, walaupun statusnya adalah pinjaman atau bukan barang milik negara. Yang kedua, open, di mana Aspak menerima interoperability dengan aplikasi yang lain selama memenuhi persyaratan yang ada, apakah itu secara teknis maupun non-teknis. Dan yang terakhir, real time, yaitu data Aspak dapat diupdate setiap saat. Aspak merupakan aplikasi penilaian berbasis aset, di mana ada standar acuan yang dimasukkan ke dalam aplikasi yang berfungsi untuk menilai hasil isian dibandingkan dengan standar pemenuhan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku pada masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan, di mana semua standar acuan yang ada wajib diisikan atau dijawab kepemilikannya, memiliki atau tidak, sehingga akan ternilai berapa persentase kepemilikan sarana, prasarana, dan alat kesehatannya. Jadi, selain kita dapat memetakan kondisi dan kepemilikan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang ada pada suatu fasilitas pelayanan kesehatan, tapi kita juga dapat mengetahui kebutuhan akan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang belum dimiliki berdasarkan standar peraturan perundangan yang ada. Sehingga dengan Aspak, kita dapat membantu meningkatkan pelayanan kesehatan di suatu fasilitas pelayanan kesehatan dengan cara memenuhi sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai dengan standar peraturan yang berlaku. Cara mengakses Aspak yaitu melalui alamat website aspak.kemkes.go.id. Lalu masukkan username, yaitu nomor kode registrasi dan password yang telah diberikan oleh Kementerian Kesehatan dengan password awal atau standar, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Klik titik 3 pada kanan pojok atas,
lalu klik Profile untuk menginput data profil serta merubah password. Kemudian klik gambar pensil untuk menginput atau merubah data profil Anda. Ketikkan email aktif Anda ke dalam kolom email dan email lainnya bila ada. Masukkan password baru Anda bila Anda ingin merubah password standar yang diberikan oleh Kemenkes. Tuliskan nama, alamat, dan nomor telepon Anda. Selanjutnya, fitur penginputan data yang ada di sebelah kiri, di mana fitur tersebut berfungsi untuk menginput data-data yang ada di Aspak, di mana kita dapat menginputkan data umum yaitu data profil fasilitas pelayanan kesehatan dengan mengklik gambar pensil berwarna orange yang ada di sebelah kanan atas. Kemudian kita dapat menginputkan data mulai dari data administratif, yaitu nomor kode registrasi fasilitas pelayanan kesehatan pada baris kode. Lalu dilanjutkan pengisian nama, alamat, dan nomor kontak fasilitas pelayanan kesehatan bila ada data yang belum diinput atau ada data yang kurang tepat. Klasifikasi kita dapat merubah kepemilikan fasilitas pelayanan kesehatan pada baris pemilik bila dirasa status kepemilikan yang sudah ada belum sesuai. Sedangkan untuk kelas hanya admin dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan yang bisa merubahnya. Jadi silakan menghubungi admin bila dirasa status yang ada belum sesuai. Setelah itu kita dapat mengisikan data pelayanan mulai dari jumlah pelayanan yang dimiliki dengan mengklik tanda panah atas untuk menaikkan jumlahnya, atau mengklik update warna hijau jika ingin langsung menginputkan nama pelayanan yang mampu dilakukan, kemudian nomor izin operasional dan tanggal penerbitan izin operasional. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian latar belakang pendidikan, pimpinan, penanggung jawab kegiatan bila ada atau tidak wajib, penanggung jawab laboratorium kalibrasi, dan terakhir penanggung jawab mutu. Selanjutnya kita masuk pada bagian geografis, yaitu pengisian letak fasilitas pelayanan kesehatan dengan memilih provinsi dan kabupaten atau kota pada baris wilayah bila ada yang kurang tepat. Dan pada bagian geolokasi dapat diinputkan nilai longitude dan latitude-nya yaitu dengan cara mengakses Google Maps. Kemudian klik tanda titik atau bulat di sebelah kanan bawah. Selanjutnya ketika posisi kita sudah sesuai, klik tanda bulat biru pada peta, nanti akan muncul angka yang negatif sebagai latitude dan yang positif sebagai longitude. Salin lalu tempelkan pada baris geolokasi pada masing-masing kolom yang ada yaitu latitude dan longitude-nya. Kemudian kita juga dapat memasukkan gambar gedung yang dimiliki dengan cara mengklik browser file pada bagian bawah di tampilan awal data umum. Lalu cari dan klik file gambar yang ingin dimasukkan, lalu klik upload. Dan jika sudah muncul gambarnya pada tampilan data umum, klik save foto. Jika data umum sudah benar, bisa dilanjutkan dengan pengisian data gedung yang ada di bawah data umum. Klik gambar plus warna biru di sebelah kanan atas untuk memulai pengisian data gedung. Pengisian dimulai dengan mengisi nama gedung, contoh gedung utama, gedung pelayanan, dan lain-lain, luas gedung, dan jumlah lantai yang dimiliki. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian pendirian dan renovasi terakhir bila pernah dilakukan renovasi. Dan silakan diisi IMB, izin mendirikan bangunan, dengan memilih memiliki atau tidak melalui panah atas bawah. 24. Begitu pula dengan pengisian IPB, izin penggunaan bangunan, atau SLF, sertifikat layak fungsi, dengan melalui panah kecil klik atas atau bawah untuk memilih memiliki atau tidak. 25. Untuk keterangan dapat dipakai untuk menuliskan data lainnya atau tambahan yang ingin diinformasikan. Selanjutnya kita memasukkan gambar gedung yang dimiliki dengan cara mengklik browser file pada bagian bawah tampilan awal data umum, lalu cari dan klik file gambar yang ingin dimasukkan, dan jika sudah muncul gambarnya pada tampilan data umum, kemudian klik simpan beserta data foto.
Jika ingin menghapus foto gedung tersebut, bisa mengklik gambar tempat sampah yang ada di samping foto. Dan bila ingin menghapus data foto gedung secara permanen, dapat dihapus melalui fitur pustaka digital yang ada di sebelah pada fitur bagian kiri bawah dengan mengklik folder foto yang akan dihapus, apakah folder umum atau gedung. Kemudian, klik foto yang ingin dihapus dan klik tulisan hapus yang ada pada tampilan bagian atas. Selanjutnya kita masuk pada bagian utama pengisian data Aspak, yaitu dimulai dengan pengisian data sarana yang ada di bagian bawah tulisan gedung. Input sarana yang menjadi standar acuan terlebih dahulu yaitu ruangan-ruangan yang ada pada BPFK atau IPFK sesuai dengan standar peraturan perundangan yang berlaku, yaitu ruang lab pengujian data atau kalibrasi, ruang lab uji kesesuaian X-ray dan proteksi radiasi, ruang lab uji prasarana, ruang lab uji pemantau dosis personal, ruang lab alat ukur radiasi, ruang lab uji produk, ruang persiapan alat, ruang administrasi, ruang untuk menaruh alat kalibrasi. Sebagai contoh, kita akan mengisi pada ruang lab pengujian atau kalibrasi, yaitu tepatnya pada ruang lab pengujian atau kalibrasi alat kesehatan dengan mengklik gambar plus warna hijau di sebelah kanan tulisan warna abu-abu ruangan yang akan diisi. Dan ruangan dengan warna abu-abu itu kita sebut sebagai standar acuan yang wajib kita isi terlebih dahulu. Kemudian hilangkan tanda centrang pada tulisan tidak memiliki sarana ini, warna orange, bila memang memiliki ruangan tersebut. Lanjutkan pengisian dengan mengisi jumlah ruangan yang dimiliki, lalu kondisi ruangannya, baik, rusak berat, sedang atau ringan, dengan mengklik tanda panah untuk memilihnya. Kemudian isi tahun pendirian dan tahun renovasi bila pernah dilakukan renovasi. Untuk keterangan dapat diisikan bila ada data lainnya atau tambahan yang ingin diinformasikan, misalkan ada sebuah ruangan dipakai untuk 2 kali pelayanan dan sebagainya. Bila dirasa sudah benar isiannya, lalu klik submit untuk menyimpannya sehingga warna tulisan yang tadinya berwarna abu-abu akan berubah menjadi warna hitam. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian ruangan selanjutnya, misalnya ruangan lab pengujian dan atau kalibrasi besaran dasar kelistrikan dengan mengklik gambar plus warna hijau yang ada di sebelah kanan. Bila tidak memiliki ruangan tersebut, langsung klik submit untuk menyimpan data tersebut, sehingga warna tulisan yang tadinya berwarna abu-abu akan berubah menjadi warna merah. Lanjutkan untuk ruangan-ruangan lainnya yang belum diisi yang tulisannya masih berwarna abu-abu. Jika semua ruangan-ruangan standar acuan sudah terisi semua, maka dapat dilanjutkan dengan mengisikan ruangan-ruangan yang dimiliki yang di luar standar acuan dengan cara mengklik gambar plus warna biru yang ada pada pojok kanan atas. Lalu pilih ruangan yang akan ditambahkan yang ada dalam pilihan pada database sarana Aspak. Bila ada ruangan yang dimiliki tetapi tidak ada dalam database, maka dapat menghubungi bagian admin, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk menambahkan pada database. Selanjutnya klik atau centrang ruangan yang ingin ditambahkan, kemudian klik tambah data. Jika sudah muncul ruangan yang ditambahkan dan masih berwarna abu-abu, langsung inputkan dengan mengklik gambar plus warna hijau yang ada di sebelah kanan. Lanjutkan pengisian dengan mengisi jumlah ruangan yang dimiliki, lalu kondisi ruangannya baik, rusak berat, sedang atau ringan dengan mengklik tanda panah untuk memilihnya. Kemudian isi tahun pendirian dan tahun renovasi bila pernah dilakukan renovasi. Bila dirasa sudah benar isiannya, lalu klik submit untuk menyimpannya sehingga warna tulisan yang tadinya berwarna abu-abu akan berubah menjadi warna hitam. Jika semua ruangan-ruangan standar acuan sudah terisi semua, maka dapat dilanjutkan mengisikan prasarana dengan mengklik tanda panah di samping tulisan sarana yang ada di sebelah kiri. Setelah itu akan muncul pilihan fitur-fitur yang ada. Pilih fitur data prasarana untuk melakukan pengisian data prasarana. Input prasarana yang menjadi standar acuan terlebih dahulu, yaitu prasarana yang ada pada BPFK atau IPFK, sesuai dengan standar peraturan perundangan yang berlaku, yaitu sumber listrik, sumber air, pengolahan limbah, penanggulangan bahaya kebakaran, sistem telekomunikasi, kendaraan operasional pelayanan. Sebagai contoh, kita akan mengisi pada sumber listrik, yaitu tepatnya pada listrik PLN,
dengan mengklik gambar plus warna hijau di sebelah kanan tulisan warna abu-abu ruangan yang akan diisi. Kemudian hilangkan tanda centang pada tulisan tidak memiliki prasarana ini, warna orange, bila memang memiliki prasarana tersebut. Lanjutkan pengisian dengan mengisi jumlah atau kapasitas prasarana yang dimiliki, disertai dengan satuannya. Contoh, untuk listrik PLN berarti pilih KVA, lalu kondisi prasarananya, baik atau rusak, dengan mengklik tanda panah untuk memilihnya. Bila dirasa sudah benar isiannya, lalu klik Submit untuk menyimpannya sehingga warna tulisan yang tadinya berwarna abu-abu akan berubah menjadi warna hitam. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian prasarana selanjutnya, misalnya genset, dengan mengklik gambar plus warna hijau yang ada di sebelah kanan. Bila tidak memiliki prasarana genset tersebut, langsung klik Submit untuk menyimpan data tersebut, sehingga warna tulisan yang tadinya berwarna abu-abu akan berubah menjadi warna merah. Lanjutkan untuk prasarana-prasarana lainnya yang belum diisi, yang tulisannya masih berwarna abu-abu. Jika semua prasarana-prasarana standar acuan sudah terisi semua, maka dapat dilanjutkan dengan mengisikan prasarana-prasarana yang dimiliki yang di luar standar acuan dengan cara mengklik gambar plus warna biru yang ada pada pojok kanan atas. Lalu pilih prasarana yang akan ditambahkan yang ada dalam pilihan pada database prasarana ASPAK. Bila ada prasarana yang dimiliki tetapi tidak ada dalam database, maka dapat menghubungi bagian admin, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk menambahkan pada database. Selanjutnya klik atau centang prasarana yang ingin ditambahkan, kemudian klik tambah data. Jika sudah muncul prasarana yang ditambahkan dan masih berwarna abu-abu, langsung inputkan dengan mengklik gambar plus warna hijau yang ada di sebelah kanan. Lanjutkan pengisian dengan mengisi jumlah atau kapasitas prasarana yang dimiliki, disertai dengan satuannya, lalu kondisi prasarananya baik atau rusak, dengan mengklik tanda panah untuk memilihnya. Bila dirasa sudah benar isiannya, lalu klik Submit untuk menyimpannya, sehingga warna tulisan yang tadinya berwarna abu-abu akan berubah menjadi warna hitam. Jika semua prasarana-prasarana standar acuan sudah terisi semua, maka dapat dilanjutkan mengisikan alat kalibrasi atau ukur atau uji. Setelah itu akan muncul pilihan fitur-fitur yang ada. Pilih fitur alat kalibrasi atau ukur atau uji untuk melakukan pengisian data alat kalibrasi atau ukur atau uji. Selanjutnya pilih ruangan yang dimiliki, tidak dicoret, dengan tulisan berwarna hitam yang menandakan ruangan tersebut dimiliki sesuai standar acuan. Bila diklik contoh ruangan lab, pengujian atau kalibrasi alat kesehatan, maka nanti sudah ada daftar nama alat kalibrasi atau ukur atau uji di dalamnya. Klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan tulisan alat kalibrasi atau ukur atau uji jika melakukan penginputan data. Setelah itu klik gambar pensil berwarna orange jika memiliki alat kalibrasi atau ukur atau uji yang dimaksud, dan klik gambar forbidden lingkaran berwarna merah jika tidak memiliki alat kalibrasi atau ukur atau uji tersebut, dan akan muncul pop-up dengan tulisan tidak tersedia alat ini. Lalu klik OK, maka akan tertulis tersedia berwarna merah. Tapi bila memiliki alat kalibrasi atau ukur atau uji tersebut, setelah diklik gambar pensil berwarna orange, maka selanjutnya akan muncul tampilan kelengkapan data alat yang harus diisi, yaitu mulai dari 1. Nomor seri atau INV wajib diisi. 2. Merek alat wajib diisi. 3. Tipe alat wajib diisi. 4. Kondisi alat dengan isian baik, rusak, dan tidak beroperasi. Jika alat dalam kondisi baik tetapi alat tidak dipakai, wajib diisi. 5. Nomor AKL atau AKD tidak perlu diisi, karena nomor izin edar hanya ada di alat kesehatan saja. 6. Nama distributor perusahaan ketika membeli alat wajib diisi. 7. Produk. Apakah produksi lokal, impor, tidak tahu, wajib diisi. 8. Tahun pengadaan, wajib diisi. 9. Sumber pendanaan, diisi dengan memilih dari pilihan yang ada. Pilih swadana atau BLU bila dibeli melalui anggaran sendiri, swasta, wajib diisi. 10. Harga perolehan, silakan diperkirakan bila tidak tahu harganya, atau isi 0 bila sama sekali tidak ada bayangan untuk harganya, wajib diisi. 11. Keterangan, silakan diisi bila ada informasi tambahan yang ingin disampaikan. Misalkan alat ini juga dipakai pada pelayanan atau ruangan yang lain, tidak wajib diisi.
Setelah itu masukkan gambar alat kalibrasi atau ukur atau uji yang dimiliki dengan cara mengklik Image Not Available pada bagian bawah di tampilan awal data kelengkapan alat. Lalu cari dan klik file gambar yang ingin dimasukkan, lalu klik Upload, dan jika sudah muncul gambarnya pada tampilan, klik gambar disket berwarna biru pada bawah gambar untuk menyimpan gambar alat tersebut. Kemudian klik Submit untuk menyimpan data inputan alat tersebut dan akan tertulis berwarna hitam. Dan jika kita memiliki jenis alat kalibrasi atau ukur atau uji lebih dari satu, untuk menambahkannya dengan mengklik gambar plus dengan tulisan tambahkan berwarna hijau pada bawah tulisan kalibrasi atau ukur atau ujinya. Sedangkan bila kita memiliki jenis alat kalibrasi atau ukur atau uji yang berbeda di luar dari standar acuan, maka dapat diinputkan dengan cara mengklik gambar plus berwarna hijau pada bagian paling bawah daftar kalibrasi atau ukur atau uji. Selanjutnya bisa diisi seperti pengisian alat kalibrasi atau ukur atau uji yang sesuai standar acuan, yaitu mulai dari 1. Nomor seri atau INV wajib diisi. 2. Merek alat wajib diisi. 3. Tipe alat wajib diisi. 4. Kondisi alat dengan isian baik, rusak dan tidak beroperasi. Jika alat dalam kondisi baik tetapi alat tidak dipakai, wajib diisi. 5. Nomor AKL atau AKD tidak perlu diisi karena nomor izin edar hanya ada di alat kesehatan saja. 6. Nama distributor perusahaan ketika membeli alat wajib diisi. 7. Produk. Apakah produk lokal atau impor atau tidak tahu, wajib diisi. 8. Tahun pengadaan, wajib diisi. 9. Harga perolehan silakan diperkirakan bila tidak tahu harganya, atau isi 0 bila sama sekali tidak ada bayangan untuk harganya, wajib diisi. 10. Sumber pengadaan, diisi dengan memilih dari pilihan yang ada. Pilih swadana atau BLU bila dibeli melalui anggaran sendiri atau swasta, wajib diisi. 12. Kemudian kita juga dapat memasukkan gambar alat kalibrasi atau ukur atau uji yang dimiliki dengan cara mengklik Image Not Available pada bagian bawah di tampilan awal data kelengkapan alat, lalu cari dan klik file gambar yang ingin dimasukkan, lalu klik Upload. Dan jika sudah muncul gambarnya pada tampilan, klik gambar disket berwarna biru pada bawah gambar untuk menyimpan gambar alat tersebut, kemudian klik Submit untuk menyimpan data inputan alat tersebut dan akan tertulis berwarna hitam. Lalu dapat cari hasil inputan yang baru ditambahkan, yaitu alat kalibrasi atau ukur atau uji di luar standar acuan dan letaknya ada di bagian bawah dengan nilai standar 0. Maka dapat dilanjutkan mengisikan data akreditasi dengan mengklik tanda panah di samping tulisan data pelayanan yang ada di sebelah kiri. Setelah itu akan muncul pilihan fitur-fitur yang ada. Pilih atau klik fitur data akreditasi untuk melakukan pengisian data akreditasi. Kemudian klik tanda plus biru yang ada di pojok kanan atas untuk mengisikan nama pelayanan yang dimiliki. Lalu isikan nama alat kalibrasi atau ukur atau uji yang sudah terakreditasi yang dimiliki, diinputkan satu persatu, dan untuk keterangan dapat dipakai untuk menuliskan data lainnya atau tambahan yang ingin diinformasikan. Bila sudah dituliskan, kemudian klik Submit. Selanjutnya klik tanda plus biru yang ada di pojok kanan atas untuk menambahkan nama alat kalibrasi atau ukur atau uji yang sudah terakreditasi yang dimiliki lainnya. Jika semua nama alat kalibrasi atau ukur atau uji yang sudah terakreditasi sudah terisi semua, maka dapat dilanjutkan mengisikan data SDM dengan mengklik tanda panah di samping tulisan alat kalibrasi atau ukur atau uji yang ada di sebelah kiri. Setelah itu akan muncul pilihan fitur-fitur yang ada, pilih atau klik fitur data SDM untuk melakukan pengisian data SDM. Kemudian klik tanda plus biru yang ada di pojok kanan atas untuk mengisikan nama SDM yang dimiliki. Selanjutnya bisa diisi mulai dari 1. Nama diinputkan secara free text. 2. Jenis kelamin diinputkan melalui pilihan. 3. Jabatan diinputkan secara free text. 4. Inputan NIP bila berstatus PNS.
tetapi kalau bukan ketikkan NIK. 4. Inputan NIK bila berstatus PNS, tetapi kalau bukan ketikkan NIK free text. 5. Nomor telepon, inputkan secara free text. 6. Pendidikan, inputkan melalui pilihan dengan memasukkan 3 huruf sebagai keyword untuk memilih jenis pendidikannya. Catatan, jika belum ada pilihan SDM yang ada pada database ASPAK, maka dapat menghubungi pihak admin dalam hal ini Kemenkes agar ditambahkan ke dalam database ASPAK. 7. Tempat, diinputkan secara free text dan tanggal lahir diinputkan melalui pilihan. 8. Alamat, diinputkan secara free text. 9. Inputkan terhitung mulai tanggal atau TMT SDM tersebut mulai bergabung atau bekerja dengan memilih dari kolom tanggal yang disediakan. 10. Inputkan job description atau tugasnya di dalam organisasi atau perusahaan tersebut diinputkan secara free text. Bila semua sudah diisikan, kemudian klik submit. Selanjutnya klik tanda plus biru yang ada di pojok kanan atas untuk menambahkan nama SDM yang dimiliki lainnya. 90. Jika semua nama SDM sudah terisi semua, maka kita masuk ke fitur import data, yaitu untuk mendapatkan soft file Excel yang ada di sebelah kiri. Setelah itu akan muncul pilihan fitur-fitur yang ada. Pilih atau klik fitur import data untuk mendapatkan soft file Excel untuk hasil data yang telah kita inputkan dan juga data kebutuhan sarana, prasarana, dan alat kalibrasi atau ukur atau uji belum dimiliki, serta alat yang wajib dikalibrasi dan nomenklatur sarana, prasarana, alat, dan wilayah. Klik download format apakah itu sarana, prasarana, ataupun alat kalibrasi atau ukur atau uji untuk mendapatkan soft file Excel untuk hasil data yang telah kita inputkan. 93. Dan klik data kebutuhan apakah itu sarana, prasarana, atau alat kalibrasi atau ukur atau uji untuk mendapatkan data kebutuhan sarana, prasarana, dan alat kalibrasi atau ukur atau uji belum dimiliki. Sedangkan untuk mendapatkan data kebutuhan alat yang wajib kalibrasi dapat mengklik download alat wajib kalibrasi, dan untuk mendapatkan kode dan nomenklatur sarana, prasarana, alat, dan wilayah dapat mengklik download data kode alat, daftar sarana BPFK, daftar prasarana, dan kode wilayah.